Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Febriana. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan Psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang saya lakukan yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosi dan Sosial Comparison terhadap individu yang mengalami fase quarter life crisis. Manusia adalah makhluk sosial, yang dimana setiap diri manusia pasti pernah mengalami atau merasakan proses dari tahapan perkembangan. Menurut Elizabeth Harlock, pada tahun 1990, proses tahapan perkembangan dimulai dari masa prenatal, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Setiap manusia yang mengalami proses tahapan perkembangan akan mengalami masa transisi kehidupan baik secara fisik maupun psikologis. Dimulai pada proses tahapan perkembangan pada periode prenatal. Pada periode prenatal ini waktunya sangat singkat. Dimulai dari proses pembuahan hingga kelahiran yang berusia 36 sampai 37 minggu. Pada masa atau fase ini, janin sangat tergantung dari kondisi sang ibu. Yang dimana jika kondisi fisik dan psikologi sang ibu baik, maka janin akan baik. Namun, jika kondisi fisik dan psikologis ibu tidak baik, itu juga akan berdampak bagi si janin. Misalnya, masalahnya seperti kondisi kesehatan, masalah dari lingkungan, atau masalah psikologis ibu seperti ibu cemas. Selanjutnya adalah masa perkembangan atau fase pada periode bayi, yang dimana pada periode ini waktunya adalah 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini, bayi akan mengalami atau menghadapi krisis yang berada di lingkungan, orang-orang yang berada di sekitarnya, dan masalah kesehatan bayi serta tekanan yang akan membuat rasa takut dan marah bayi akibat dari ketidaksesuaian kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang tua. Krisis atau masalah akan terus terjadi saat individu mulai berada dalam tahapan perkembangan anak, yang dimana pada fase tahapan perkembangan anak ini, anak akan mulai mengalami emosi yang sulit untuk dikendalikan. Biasanya, faktor penyebabnya adalah karena kecemburuan dengan saudara, kesehatan yang buruk, atau adanya atau kurangnya kasih sayang yang akan menyebabkan anak terganggu dalam hal penyesuaian sosial. Pada saat anak mengalami emosi, anak akan gelisah, tegang, dan akan menyebabkan anak menjadi terhambat dalam konsentrasi belajar. Selanjutnya adalah proses tahapan perkembangan periode remaja. Saat anak memasuki periode remaja, masalah atau krisis yang akan dialami akan mulai kompleks. Dan dalam periode ini, biasanya respon dari remaja perempuan dan respon dari remaja laki-laki akan berbeda. Hal ini disebabkan karena remaja perempuan lebih cepat matang dibandingkan dengan remaja laki-laki. Pada periode ini, remaja akan mengalami permasalahan yang cukup kompleks, yang akan menimbulkan gejala emosi sehingga menyebabkan remaja menjadi egois. Selanjutnya memasuki masa dewasa awal, yang dimana pada masa ini individu akan mulai menyesuaikan diri dan membentuk pola-pola kehidupan di masa yang akan datang. Pada proses peralihan dari remaja menjadi masa dewasa, pada proses peralihan
dari masa remaja menjadi masa dewasa inilah yang akan menjadikan diri individu belum siap dan menerima dengan keadaan baru atau kondisi yang baru. Pada periode inilah akan mulai timbul masalah-masalah baru. Faktor penyebabnya adalah karena penyesuaian diri individu yang kurang baik, penyesuaian emosi individu yang kurang baik, dan yang menyebabkan emosinya menjadi tidak stabil dan kesulitan untuk memecahkan masalah serta kesulitan untuk menyusun kehidupan di masa yang akan datang. Selain itu, individu juga akan membandingkan kehidupan dan kesuksesan dalam pencapaian dirinya sendiri terhadap diri orang lain. Karena pada masa dewasa inilah individu sudah mulai dituntut untuk menjadi mandiri dan dituntut untuk menentukan kehidupan yang akan dijalaninya. Pada masa dewasa inilah individu akan mengalami fase quarter life crisis. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah adakah pengaruh kecerdasan emosi dan social comparison terhadap individu yang mengalami fase quarter life crisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau pekerja yang berusia 19 sampai 25 tahun. Teknik pengambilan data yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana pada teknik pengambilan data ini ada ketentuan dalam pengisian kuesioner. Alat ukur yang digunakan peneliti dalam mengukur kecerdasan emosi adalah Squad Self-Report Emotional Intelligence yang dikembangkan oleh Squad Dorman pada tahun 2000. Sedangkan untuk mengukur social comparison, peneliti menggunakan skala social comparison scale yang dikembangkan oleh Gibbons dan Banks pada tahun 1999. Dan untuk quarter life crisis, peneliti menggunakan skala alat ukur quarter life crisis scale yang dikembangkan oleh Inayah Agustin pada tahun 2012. Hasil dari reliabilitas Alpha-Kornbach dari kecerdasan emosi sebesar 0,839. Sedangkan hasil reliabilitas Alpha-Kornbach untuk social comparison sebesar 0,615 dan reliabilitas Alpha-Kornbach pada quarter life crisis sebesar 0,921, yang dimana hasil tersebut merujuk kepada interpretasi tinggi karena alfa lebih dari 0,6. Dan hasil uji statistik regresi R-square sebesar 0,29 dan probability value sebesar 0,000, yang artinya signifikan karena P kurang dari 0,01, yang berarti kecerdasan emosi dan social comparison memberikan pengaruh yang signifikan terhadap quarter life crisis sebesar 25,9%. Dengan demikian, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa secara simultan kecerdasan emosi dan social comparison berpengaruh terhadap quarter life crisis. Kesimpulan yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa adanya pengaruh kecerdasan emosi dan social comparison terhadap quarter life crisis secara signifikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.